Hai, selamat datang di channel YouTube aku, Setia Yosia. Di video kali ini, aku akan berbagi pengalaman aku tentang melahirkan secara sesar menggunakan BPJS secara gratis. Ya, buat bunda-bunda pasti pada bingung ya, pada kepikiran gitu yang mau melahirkan, apalagi melahirkan di masa pandemi seperti ini. Apa aja sih persyaratan yang harus dipenuhi untuk melahirkan secara sesar maupun normal dengan menggunakan BPJS? Apakah semua biayanya ditanggung atau ada biaya yang harus dikeluarkan? Jadi simak terus videonya sampai habis. Jadi aku baru aja lahiran tanggal 17 Maret 2021 kemarin. Dan aku melahirkan secara sesar itu menggunakan dengan BPJS. Ditanggung secara gratis oleh BPJS, tapi ada beberapa juga yang bayar. Di sini aku akan menjelaskan dari awal aku hamil. Aku hamil pertama itu ngecek kehamilan aku itu dengan umum ya, aku nggak menggunakan BPJS. Setelah mendekati melahirkan baru aku menggunakan BPJS. BPJS itu menanggung ibu hamil selama 4 kali USG dan konsultasi dokter. Jadi 4 kali USG dan konsultasi dokter itu ditanggung oleh BPJS tanpa biaya apapun, tanpa dipungut biaya apapun. Dan kalau misalnya kita tuh vaskesnya ada di vaskes 1 dan di vaskes 1 itu nggak ada dokter kandungan, kita harus minta surat rujukan ke vaskes 1 dulu, dan kita bisa dirujukan ke rumah sakit atau puskesmas yang ada dokter kandungannya. Dan setelah aku mendekati lahiran itu aku baru menggunakan BPJS aku untuk USG selama 4 kali. Tapi aku nggak sampai 4 kali, cuma 2 kali aja. Itu udah nggak aku pakai lagi karena keburu udah melahirkan. Jadi seminggu sebelum melahirkan itu aku cek ke dokter. Waktu itu berat bayi aku tuh 3 kilo. Dan setelah pulang dari rumah sakit, aku tuh makannya tuh benar-benar banyak banget. Selama seminggu tuh makannya lebih banyak dari porsi biasanya. Sebenarnya dokter itu sudah memprediksi aku tuh bisa lahiran normal, cuma karena kesalahan aku selama seminggu itu, jadi bayi aku dalam seminggu naik 500 gram saat aku periksa kembali. Setelah aku periksa kembali ke dokter, itu berat bayi aku naik 500 gram, jadinya totalnya jadi 3,5 kilo bayi aku. Di situ dokter bilang ini antara bisa lahiran normal atau enggak, jadi nanti kita lihat. Dan keesokan harinya, beberapa hari kemudian gitu, aku lahiran. Pas tanggal 16 Maret itu aku mengalami kontraksi dari pagi jam 9-an pagi gitu. Itu kontraksinya aku kira cuma kontraksi palsu, tapi ternyata itu sebenarnya adalah tanda-tanda melahirkan, karena kontraksi sesungguhnya itu adalah jaraknya semakin dekat setiap 10 menit. Jadi jam 2 siang itu aku memutuskan untuk ke rumah sakit, dan itu aku udah punya surat rujukan dari vaskes 1 untuk melahirkan di rumah sakit itu. Surat rujukan untuk melahirkan itu bisa diminta 1 bulan sebelum melahirkan atau mendekati melahirkan, tapi paling bagus itu jauh-jauh hari sebelum melahirkan supaya kita nggak kayak nggak kewalahan gitu. Terus setelah aku merasakan kontraksi setiap 10 menit, aku memutuskan untuk ke dokter itu jam 2 siang, dan pas udah dicek itu belum ada bukaan sama sekali. Terus aku pulang, aku jalan-jalan. Setelah aku jalan-jalan, tiba-tiba jam 7 malam gitu kontraksinya tuh semakin kencang ya, semakin sakit. Aku semakin kayak semakin gak kuat banget. Setelah itu aku
ngerasain kayaknya kontraksinya itu semakin deket jaraknya, dari 10 menit menjadi 5 menit. Setiap 5 menit itu kontraksinya semakin kuat dan semakin sakit. Akhirnya aku memutuskan lagi untuk ke dokter, dan setelah aku ke rumah sakit itu dicek ternyata udah bukaan 3, dan aku memutuskan untuk diem di situ sampai akhirnya jam 3, karena kontraksinya itu semakin kuat ya, dan aku bener-bener gak kuat banget, dan itu dicek uh, sampai jam 3 pagi itu dicek bukaannya baru bukaan 6, dan akhirnya aku bukan aku yang memutuskan sih, maksudnya tuh aku kayak aduh udah gak kuat banget nih, aku berdoa kan semoga aja disesar gitu, karena aku udah bener-bener gak kuat banget. Yang namanya kontraksi itu sangat-sangat rasanya kayak hidup dan mati gitu. Aku salut banget buat para ibu-ibu di luar sana yang bisa melahirkan secara normal, itu hebat banget karena kontraksinya bisa sampai bukaan 10. Kalau aku baru bukaan 6 aja itu bayi aku nggak mau turun. Dan akhirnya jadi aku mau menjelaskan dulu kalau misalnya di BPJS itu, kata dokter aku itu, kata pihak rumah sakit itu, kalau misalnya kita mau operasi sesar, kita yang mengajukan operasi sesar dengan menggunakan BPJS itu kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya memang dari dokternya yang memutuskan untuk ini nih kayaknya memang harus operasi sesar, itu bakal ditanggung oleh BPJS. Tapi kalau misalnya dari kita sendiri yang mengajukan operasi sesar dari pihak kita sendiri, itu nggak ditanggung sama BPJS gitu. Jadi dokter lagi BPJS akan menanggung, rumah sakit akan menanggung dengan menggunakan BPJS itu kalau misalnya memang diharuskan sesar karena ada sesuatu dan lain hal, seperti kayak karena belum bukaan gitu, udah beberapa jam tapi belum nambah bukaannya, atau karena sesuatu dan lain hal dan diharuskan untuk sesar, itu akan ditanggung oleh BPJS. Tapi kalau misalnya enggak dan kita yang mengajukan sendiri, itu enggak ditanggung oleh BPJS kayak gitu. Dan kemudian sebelum aku melahirkan sesar, itu aku sekitar jam aku lumayan nunggu agak lama karena harus di swab dulu. Sebelum operasi sesar itu wajib di swab. Tapi kalau misalnya untuk melahirkan secara normal itu nggak perlu swab test. Kalau misalnya melahirkan secara sesar itu perlu swab test, dan swab testnya itu nggak ditanggung oleh pihak BPJS, jadi kita membayar sendiri. Untuk persyaratan melahirkan itu hanya kita cukup bawa KTP dan buku KIA serta kartu BPJS aja. Dan kita juga harus membeli peralatan kayak perintilan semacam masker dan kurisan kayak gitu. Perintilan kecilnya itu beli sendiri, itu nggak ditanggung sama BPJS. Dan ada juga obat yang ditanggung sama BPJS, ada juga obat yang nggak ditanggung sama BPJS gitu. Jadi nggak semua obatnya itu ditanggung sama BPJS pada saat sudah melahirkan. Dan akhirnya setelah aku di swab test itu nunggu beberapa jam, nggak sampai lama sih, dari jam 3 sampai akhirnya jam 6 itu aku baru aku masuk ke ruang operasi. Itu aku dibius, dan udah dibius itu rasanya benar-benar nggak bisa dibayangin deh pokoknya, karena masih kontraksinya benar-benar udah mulai nggak kuat karena bukaan 6 nggak nambah bukaannya, dan langsung dibius. Akhirnya jam 7.13 bayi aku lahir, dan di situ aku sempat shock karena itu kan pertama kalinya aku melahirkan. Jadi pas udah lahir itu bayi aku nangisnya cuma gitu doang, udah gitu terus dibawa sama susternya itu dibersihin. Aku nanya, loh bayi aku mana dok, kenapa memangnya gitu? Oh enggak, bayinya cuma lagi dibersihin gitu doang. Oh aku kira kan kenapa aku takut aja gitu. Akhirnya dia udah selesai dibersihin,
dibawalah bayi aku ke ruangan operasi itu, dan aku ngelihat bayi aku ditaruh di samping muka aku kan. Bu, ini bayinya dicium dulu. Terus aku tuh dengan bengong gitu kan, tatapan kosong. Hah, bayi aku? Masa sih, kok nggak ada mirip aku, nggak ada mirip suami aku tuh bener-bener kayak, apa jangan-jangan karena kebanyakan nonton apa namanya, ini kali ya, nonton film zaman dulu kan kayak ada bayi yang tertukar. Aku jangan-jangan ini bayi yang tertukar, karena kayak bener-bener nggak ada miripnya sama sekali, nggak ada mirip aku, nggak ada mirip suami aku. Jadi aku tuh kayak, ini bayi siapa sih, ini emang bayi aku gitu, kayak gitu. Udah gitu terus sampai susternya tuh bilangin lagi, Bu, cium bayinya sampai 2 kali gitu. Dia tuh nyodorin uh, naro muka bayi aku tuh ke pipi aku gitu, suruh nyium. Tapi aku masih nggak sadar, kayaknya masa sih itu bayi aku, masih nggak percaya gitu, bener-bener nggak percaya gitu pokoknya kalau misalnya itu tuh bayi aku. Masih kayak gimana gitu dia pokoknya. Dan setelah itu akhirnya aku lahiran itu jam 7.13. Bayi aku lahir. Terus udah gitu dibawalah aku ke ruangan, karena waktu itu ruangannya habis. Dan aku mau ngasih tahu sesuatu ke kalian, kalau misalnya pada saat itu, ini pengalaman aku ya, ruangan di rumah sakit itu kosong, dan kita ditawarin untuk naik ke maksudnya ke level yang lebih tinggi, misalnya kita kelas 2 atau kelas 3, itu mendingan jangan mau, soalnya itu biayanya tuh kayak, temen aku katanya biayanya tuh lebih banyak lagi, pokoknya di luar dugaan, kayak lahiran nggak menggunakan BPJS gitu. Jadi waktu itu pengalaman aku juga, pada saat itu kamarnya tuh banyak yang penuh, dan adanya kamar untuk kelas 1 karena aku kan BPJS kelas 2. Dan akhirnya aku memutuskan untuk tunggu aja deh dok, nggak apa-apa, suster, kita tunggu aja sampai ada kamar gitu. Dan aku juga nggak mau juga turun sampai ke kelas 3 juga. Jadi aku kayak, katanya sih kalau kelas 3 kan lebih banyak. Cuma kemarin itu memang bersyukur banget akhirnya ada kamar, dan di situ tuh cuma ada untuk 2 orang aja, aku dan ada orang di sebelah itu. Tapi pas aku masuk dia udah keluar gitu. Jadi aku udah dapat kamar dan dibawa ke kamar itu. Dan aku mau ngasih tahu lagi, kalau misalnya kalian punya bayi baru lahiran dan kalian lahiran sesar, saran aku itu langsung aja disusuin, karena waktu ini bayi aku berat badannya sempat agak turun, karena pas habis lahiran gak aku susuin langsung, karena pengalaman pertama aku lahiran, jadi aku nggak tahu apa-apa. Dokternya pun kayak nyaranin lebih ke ya udah kasih susu formula aja, tapi aku tetap memutuskan untuk tidak memberi susu formula, dan aku memberi full ASI untuk si bayi aku. Oke, gitu aja, cukup pengalaman aku tentang melahirkan di masa pandemi dengan menggunakan BPJS, melahirkan secara sesar. Jadi intinya itu aku nggak bisa melahirkan secara normal itu karena berat badan bayi aku yang besar. Dan selain itu karena bayinya itu nggak mau turun juga, dia bukanya nggak nambah gitu. Baiklah, semoga video ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang akan melahirkan di luar sana, yang baru pertama kali melahirkan dan bingung di masa pandemi ini apa aja sih persyaratannya, apakah harus tes COVID dulu atau apa. Jadi jawabannya adalah nggak perlu tes COVID dulu. Kalau misalnya lahiran normal itu nggak perlu tes COVID. Kalau lahiran sesar itu baru harus di swab test, dan swab testnya itu pun dari rumah sakit sendiri gitu, dan tidak ditanggung oleh BPJS. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian ya maupun lahiran normal atau sesar ya, itu saran aku kalian wajib banget yang namanya mengkonsumsi painkiller, supaya pasti dikasih juga sih obat painkiller kan, diresepkan juga. Cuma bener-bener painkiller itu nggak bisa di skip pokoknya setiap hari, karena kalau di skip sakitnya tuh bener-bener nggak tahan banget. Jadi semangat buat ibu-ibu di luar sana yang sebentar lagi mau melahirkan dan menunggu si buah hati. Semoga sehat selalu ibu dan bayinya. Terima
Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan sampai ketinggalan video yang lain yang aku upload. Terima kasih.